Shalom. Salam selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-17 sesudah Pentakosta pada tanggal 27 September 2020 ini dengan tema Hidup dalam Perjanjian dengan Allah. Sebelum memulai ibadah di minggu hari ini, sejenak kita mempersiapkan hati kita di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Saat ini kita akan melihat pokok-pokok kuartal jemaat untuk minggu ini. Kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Mari kita nyatakan kemuliaan bagi Allah dengan bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian dari PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari 2 Korintus 7, ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan segenap perintah Allah kepada manusia yang diambil dari Ulangan 6, ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-7. Dengarlah hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu Jemaat GKP Jati Asih yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk duduk kembali dan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 441, Ku Ingin Menyerahkan. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya.
Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Dengan penuh penyesalan akan setiap dosa yang sudah kita akui di hadirat Allah, kini mari kita menaikkan pujian atas setiap penyesalan dosa yang telah kita lakukan. Dengan mengangkat pujian dari PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku
Allah adalah penuh kasih yang senantiasa mengampuni setiap umat-umatnya yang mengakui dosa di hadiratnya. Kini marilah kita mendengarkan anugerah pengampunan yang telah Allah berikan bagi setiap umat-umatnya yang percaya kepadanya. Kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan yang terambil di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 hingga 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dengan sukacita kita menyambut anugerah pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dengan bangkit berdiri kita menaikkan pujian dari NKB 127, ya Tuhan, Kaulah penebus. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak semua. Jika kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur di pagi yang indah ini. Kami hendak mensyukuri berbagai kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya, dalam ucapan syukur juga kami boleh kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan, walaupun dapat kami lakukan secara online. Tuhan, dalam kami membaca firman-Mu yang kudus itu, sungguh kami juga menyadari akan keterbatasan diri kami untuk memahaminya. Oleh karenanya kami datang kepada Tuhan, pemilik dari firman yang kudus ini. Bantu dan tolong kami, agar kami dapat dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud dan kehendak-Mu dalam firman-Mu,
dan kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk meminum. Saya ulangi, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Bentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah kasihi, juga anak-anak semua. Hari ini tema renungan kita dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, hidup dalam perjanjian dengan Allah. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak semua, saya yakin bahwa saya dan kita semua seringkali memberi janji ya, suka berjanji kepada diri kita sendiri gitu ya. Misalnya kalau saya sukses, kalau saya selesai studi, saya akan melayani Tuhan. Atau pada orang lain kita juga mungkin pernah memberikan janji apapun. Sebagai orang tua mungkin juga kepada anak-anak kita mungkin pernah berjanji. Atau juga kepada pasangan kita, pada gereja, kepada Tuhan, kita mungkin pernah berjanji. Ada yang sudah kita tepati, tapi mungkin ada juga yang belum. Atau jangan-jangan ada juga yang tidak kita tepati, saudaraku. Padahal biasanya pada saat kita memberikan janji, kita akan sampaikan dengan penuh kesungguhan. Gitu ya. Tapi ketika ada tantangan, ada pergumulan, bisa jadi kita melupakan akan janji itu. Bapak Ibu Saudara, kehidupan umat Israel sebenarnya menggambarkan tentang campur tangan Tuhan dan janji Allah dalam kehidupan mereka. Dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14, dulu dalam konteks sebelum ini, Abraham pernah mendapatkan
firman dari Allah. Bahwa Allah menyampaikan kepada Abraham bahwa kelak umatnya akan menjadi orang asing. Umat Allah juga akan mengalami perbudakan. Umat Allah akan mengalami penganiayaan. Dan itu benar-benar terjadi dan dialami oleh orang Israel, keturunan Abraham itu. Oleh karenanya ketika Allah mendengar akan jeritan atas penderitaan orang Israel di Mesir itu, Allah sendiri yang membebaskan umatnya melalui peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu dalam peristiwa itu bagaimana kuasa Allah dinyatakan atas Fir'aun, atas orang Mesir. Saja itu membuktikan bahwa Allah benar-benar mewujudkan janjinya. Oleh karenanya ya Mesir bukanlah tanah air buat orang Israel. Ada tanah perjanjian yang sedang disiapkan oleh Allah. Dan saat itu orang Israel sudah keluar dari Mesir dan sedang berjalan menuju tanah perjanjian itu. Dan saudara, di tempat di mana mereka berada saat itu, rupa-rupanya orang Israel kembali lupa akan kekuatan kemahakuasaan Allah atas mereka. Lupa bahwa mereka baru saja terlepas dari kungkungan, dari penderitaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Mereka lupa akan kedahsyatan Tuhan yang baru saja mereka alami di Mesir. Dan saat itu, sesuai dengan bacaan kita, orang Israel kembali bersungut-sungut. Sungut-sungut artinya menggerutu, ngomel gitu ya. Apakah penyebabnya rasa haus yang dialami oleh umat Allah saat itu? Pastinya tidak. Sikap menggerutu, mengomel, bersungut-sungut itu rupa-rupanya orang-orang Israel menyesal. Menyesal atas peristiwa yang baru saja mereka alami. Mereka berpikir bahwa di Mesir nampaknya lebih baik dibanding mereka saat itu berada di padang gurun. Mereka menyesal atas apa yang dialami oleh mereka karena mereka menganggap bahwa atas penderitaan yang mereka alami di padang gurun itu, Allah akan menewaskan mereka. Lewat Musa, mereka akan tewas di sana. Artinya mereka lupa akan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Lupa akan peristiwa besar yang dahsyat ketika mereka boleh keluar dari Mesir. Mereka menyesal gitu ya, menyesal mengikuti Musa, menyesal mengikuti Allahnya Musa saat itu. Saudara, mereka beranggapan bahwa kesusahan di padang gurun itu sebagai bentuk ketidakhadiran Allah juga. Tentu saja sikap yang ditunjukkan oleh orang Israel pada saat itu adalah sikap yang jahat, yang picik. Atau bisa dikatakan iman mereka masih kanak-kanak, saudaraku. Iman mereka belum dewasa, padahal kuasa dan kebesaran Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah sudah dinyatakan atas bangsa itu. Tapi mereka dengan secepat kilat melupakan kebaikan Allah. Mereka lupa bahwa hingga saat itu tangan Tuhanlah yang sudah menolong dan menyertai mereka. Saudaraku, ya Allah memang kerap kali memberikan berbagai janji kepada umat Israel. Dan bahkan juga kepada kita. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa kalaupun Allah memberikan janji kepada kita umatnya, bukan berarti tidak akan ada ujian di dalamnya. Bukan berarti keadaan kehidupan orang percaya akan selalu ada dalam keadaan baik-baik saja. Selalu ada dalam keadaan mulus-mulus saja seperti jalan tol Jagorawi gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara, yang harus diyakini buat kita pada saat ini tengah-tengah kesulitan hidup kita perlu tetap meyakini bahwa hingga saat ini pertolongan Tuhan sudah nyata bagi kita.
Pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Hingga saat ini Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kita dalam kesulitan dan pergumulan kita. Artinya bahwa Allah tetap baik, Bapak Ibu Saudara. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Allah tetap baik, Allah tetap itu. Jadi kalaupun kita diperhadapkan dengan berbagai ujian dalam kehidupan kita itu, tidak berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Allah tetap beserta dengan kita. Lewat pergumulan, lewat tantangan hidup, lewat apa yang kita alami, mungkin iman kita sedang diuji, saudara. Oleh karenanya kuncinya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti itu adalah baik bagi kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Dia, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang sanggup menolong umatnya. Dan pasti menolong setiap kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, kita hadapi setiap hari. Allah pasti akan menyertai kita. Asal saja kita memang mau sepenuhnya berserah kepada Dia. Asal kita mau hanya berpaut kepadanya, berpegang pada janji Allah. Dan saudara, sebaiknya kita juga jangan menjadikan setiap pergumulan menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Allah. Jangan jadikan setiap persoalan-persoalan yang muncul membuat kita jauh dari Allah, pergi dari Allah, meninggalkan Allah. Tetapi baiklah kita senantiasa setia. Setia kepada janji Allah, karena Allah yang kita imani juga adalah Allah yang maha setia. Allah yang selalu menepati janjinya bagi setiap kita yang memang mau sepenuhnya menaruh pengharapan hidup kita hanya kepadanya. Mari kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita dalam segala pergumulan kita, kesusahan kita, sakit, penyakit kita kepada Tuhan yang adalah satu-satunya penolong kita. Pasti Dia akan menepati janjinya sesuai dengan maksud, kehendak, dan rencananya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Kita menundukkan kepala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di sorga. Kami percaya kemurahan dan kebaikan Tuhan saja yang memungkinkan kami masih tetap dapat beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami ingin menyerahkan akan segala keberadaan kami selaku gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih dengan segala keberadaan. Kami mengingat akan keberadaan saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan atas sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan kiranya datang, menolong dan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Hingga saatnya nanti oleh karena pertolongan Tuhan, saudara kami boleh kembali sehat, pulih seperti sedia kala, dan boleh terus-menerus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan keberadaan Bapak Richard Manulang
Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Jahotler Nadia. Kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu boleh dialami, dirasakan oleh saudara-saudara kami. Demikian juga Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan yang dialami saudara kami, Tuhan juga mau menolong dan memberikan jalan keluar. Bagi mereka yang merindukan pekerjaan yang baik, yang layak, sesuai bakat, kemampuan, pendidikan mereka, Tuhan berikan. Bagi mereka juga yang terus bekerja, berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan juga mau cukupkan. Bagi para orang tua kami juga kaum usia lanjut, Tuhan juga tetap pelihara dan sertai mereka. Berikan semangat, kekuatan bagi mereka senantiasa. Kami juga hendak bersyukur kepada Tuhan untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur bersama Bapak Rudi Naswita, Saudara Asido Nenggolan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati dan menyertai mereka dalam hari-hari kehidupan mereka beserta keluarga, dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, aktivitas yang mereka jalani. Tuhan sertai dan berkati selalu. Dalam mereka juga boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas usia yang Tuhan anugerahkan itu. Allah yang baik, kami juga ingin menyerahkan atas apa yang menjadi pergumulan keluarga Bapak Laurentius Pandia, keluarga Ibu Lili Dahlia sendiri. Dalam segala keberadaan mereka masing-masing, Tuhan juga memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Allah yang baik, untuk segenap pelayanan yang kami lakukan selaku gereja Tuhan di tempat ini, mulai dari kami majelis jemaat serta pengawas perbendaharaan jemaat yang Tuhan percayakan untuk mengelola gereja ini, beri kami kemampuan, beri kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, supaya melalui setiap pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan boleh terus dipuji dan dimuliakan. Demikian juga untuk komisi-komisi yang ada. Kendati kami memang masih vakum dalam kegiatan dan aktivitas kami secara onsite, tapi Tuhan, Engkau juga tetap beserta dan menolong dan memampukan kami untuk setiap pelayanan yang kami lakukan. Untuk komisi pelayanan sekolah, lebih asik, melalui Taman Kanak-kanak Pasundan, Tuhan juga berkati dalam setiap pelayanannya. Demikian juga untuk komisi MIK yang memfasilitasi kami untuk boleh beribadah secara online, Tuhan juga berkati, Tuhan tolong, Tuhan topang senantiasa. Demikian juga bagi segenap anggota jemaat dan juga para simpatisan di lingkup GKP Jati Asih, Tuhan juga sertai dan berkati dalam segala keberadaan kami. Allah yang baik, demikian juga untuk program kami, rencana penahbisan atas diri Bapak Vikaris Rudolfo Damanik untuk boleh menjadi pendeta Gereja Kristen Pasundan yang akan melayani di GKP Jati Asih. Tuhan juga berkati persiapan-persiapan yang kami butuhkan. Baik Pak Vikaris sendiri dalam hal mental, spiritual, Tuhan menolong dan memampukan. Juga kami selaku majelis jemaat yang akan menjadi panitia dalam acara ini, Tuhan juga berkati apa yang menjadi kebutuhan kami, dana yang kami butuhkan, kiranya Tuhan juga berkenan mencukupkannya. Dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, Tuhan juga berkenan menolong dan menopang kami, negara kami Indonesia, terutama dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolong dan memampukan para pimpinan kami dari pusat hingga ke daerah. Hingga sungguh pemerintahan benar-benar mengupayakan kebaikan buat kami. Dan bahkan kami masyarakat yang ada di dalamnya juga boleh turut serta mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan. Bapa yang Maha Baik, segala keberadaan kami seutuhnya, sepenuhnya
hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dengarkanlah ya Bapa di sorga doa dan pengharapan kami ini. Kami naikkan semuanya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan hati bersyukur dan bersukacita akan setiap kasih yang senantiasa Tuhan Allah berikan bagi kita, kini tiba saatnya untuk kita menyatakan rasa syukur kita di dalam persembahan syukur. Baiklah, mari kita memberikan persembahan seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, dengan bunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan menyatakan syukur kita melalui persembahan, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan setiap persembahan syukur kita melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini, persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan, sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah agar kami menopang dan menguatkan mereka, melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang setia dengan kasih sayangnya, terus menjaga dan memelihara kita dengan berbagai kebaikan yang Dia nyatakan, akan menolong dan menyertai kita dalam perjalanan kita di pekan kerja yang baru ini. Oleh karenanya mari kita semua menjadi pribadi-pribadi yang setia, memegang janji Allah, setia memberlakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Ku minta Kau selalu
saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin.